Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Halim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya sayangi. Pada pagi ini, kelompok kami yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Nadia Agustina dengan NPM 2213022009 dan rekan saya Dwi Saptiana dengan NPM 2213022026. Baik, adapun subtema dari materi yaitu yang pertama pengertian demokrasi, yang kedua hakikat demokrasi, dan yang ketiga ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Saptiana. Baik, materi pertama yaitu pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. The Advanced Learning Dictionary of Current English mengemukakan demokrasi yaitu demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintah di mana seluruh masyarakat dewasa berbagi melalui perwakilan terpilihnya. Negara dengan pemerintah yang memotivasi dan mengizinkan hak kewarganegaraan, semacam bebas berkata, beragama, berpendapat, dan berasosiasi. Penegakan hukum, aturan mayoritas, disertai penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Masyarakat di mana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara secara setara. Selanjutnya demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Joseph Alois Schumacher, yang kedua ada Sidney Hook, yang ketiga ada Terry Carey dan Philippe Schmitter, yang keempat ada Henry Berta Mayo. Yang pertama dari Joseph Alois Schumacher, demokrasi adalah sebuah perencanaan institusional guna mencapai suatu keputusan politik di mana setiap individu memiliki kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif. Yang kedua, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas yang tercipta dari suatu rakyat. Yang ketiga dari Terry Carl dan Philip C. Schmitter, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pihak pemerintah akan diberikan tanggung jawab atas segala tindakan mereka di wilayah publik. Pemberian tanggung jawab ini didasarkan oleh keputusan yang dibuat oleh rakyat dengan melakukan pemungutan suara yang menganut asas kebebasan. Yang terakhir yaitu menurut Henry Bertram Mayo, demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan berdasarkan keputusan mayoritas yang diselenggarakan dengan melakukan pemilihan secara selektif, diawasi dan dilakukan oleh rakyat dengan landasan persamaan pandangan atau politik tanpa ada paksaan dari pihak lain. Selanjutnya materi hakikat demokrasi. Apa itu hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi Pancasila adalah sebagai asas kerohanian negara yang sekaligus memberikan pedoman, petunjuk, serta arah landasan perwujudan demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadia Agustina. Dengan Nadia dipersilakan. Baik, materi selanjutnya Jimli Asidiki mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi
Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah ini terdiri atas DPR yang representatif, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem partai atau multipartai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, dan jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Selanjutnya ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang secara konseptual, Carlos Alberto Torres mencoba mengemukakan pengertian demokrasi yang dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama ada teori Aristotelian klasik. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Yang kedua ada teori abad pertengahan. Dalam teori ini, suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan yang ketiga ada doktrin kontemporer. Dalam tradisi ini, konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Proses demokrasi itu dapat didefinisikan dalam 4 bentuk demokrasi. Antara lain yang pertama, demokrasi protektif, kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara regular sebagai upaya yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirai negara. Yang kedua ada demokrasi pembangunan, demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif. Yang ketiga ada demokrasi equilibrium, penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme. Dan terakhir ada demokrasi partisipatoris, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahan di mana seluruh masyarakat dewasa melalui perwakilannya terpilihnya. Negara dengan pemerintahan yang memotivasi dan mengizinkan hak warga negaraan semacam bebas berkata, beragama, berpendapat, dan berasosiasi. Hakikat demokrasi Pancasila adalah sebagai asas kerohanian negara yang sekaligus memberikan pedoman, petunjuk, serta arah landasan perwujudan demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila. Ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi yaitu teori Aristotelian klasik, teori abad pertengahan, dan doktrin kontemporer. Baik, sudah cukup materi yang kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silahkan raise hand. Baik, pertanyaan pertama yaitu Afira Resdiata. Dengan Afira dipersilakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afira Resdiata Azhari dan NPM 2213022011. Pertanyaannya, menurut kalian apa kelemahan sistem demokrasi di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan oleh Suci Wulansari. Dengan Suci dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Suci Wulansari dengan NPM 2213022015. Izin bertanya, menurut kalian apa yang dimaksud doktrin kontemporer pada tradisi pemikiran politik? Terima kasih. Baik, Suci, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu
Dengan Dona dipersilakan. Baik, sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dona Anggari dengan NPM 2213022016. Bagaimana cara menerapkan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat? Baik, Dona, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami akan tampung terlebih dahulu dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan kawan-kawannya, mohon izin dulu moderator Bapak ambil alih ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Waalaikumsalam. Mahasiswa semuanya, tadi Bapak ke kampus tapi suasana sepi, ada orang. Kayaknya udah pada persiapan lebaran ya. Ini lagi pada di daerah Unila apa sudah pada pulang kampung kalian ini? Masih di Unila. Masih di Unila? Hebat kalian ini, rajin ya. Memang itulah perjuangan mahasiswa. Ada yang dari luar Lampung nggak sini? Nggak ada ya? Jadi fisika ini hampir semuanya dari Provinsi Lampung ya. Hari ini kita membahas demokrasi ya. Demokrasi apa tadi? Apa Julia? Demokrasi apa tadi Julia? Apa lagi? Julia, demokrasi apa tadi? Nah, malah menghilang Julianya. Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, Bapak. Oh, demokrasi Pancasila ya. Iya, Pak. Kemarin beberapa minggu yang lalu Bapak lihat pernyataan dari Mahfud MD bahwa demokrasi di Indonesia ini demokrasi uang, betul tidak? Setuju nggak kalian kalau beliau mengatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi uang? Izin menjawab Pak, kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak setuju, tapi melihat beberapa yang sering terjadi dalam demokrasi Indonesia seperti di mana kita ketahui bahwasannya demokrasi kan langsung umum bebas rahasia, tetapi dengan hal nyata yang kita ketahui banyak dalam pemilihan umum, pemilihan apapun itu masih banyak menggunakan kayak sistem suap gitu Pak untuk memilih seseorang gitu. Jadi kayak dikasih duit harus milih ini. Tuh. Terima kasih Pak. Pendapat orang Amerika bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan bagus kalau dilaksanakan di negara-negara maju, negara-negara kaya. Ini sepertinya kalau kita bandingkan dengan keadaan Indonesia, ternyata pendapat itu bisa benar juga ya. Di Indonesia penerapan demokrasi Pancasilanya belum murni karena masyarakatnya belum kaya, belum sejahtera, sehingga semuanya bisa dibayar pakai uang kan. Oleh karena itu, kapan pelaksanaan demokrasi Indonesia ini bisa berjalan secara murni, demokrasi Pancasila?
Ya nunggu masyarakatnya kaya, sejahtera. Karena semuanya akan hilang, idealisme, konsistensi. Kalau perut kita masih lapar, ya kan? Apalagi orang masyarakat Indonesia paling mudah itu harga dirinya dibayar pakai uang. Kita melaksanakan demokrasi, misalkan pemilihan umum, banyak pejabat publik yang bagus ya tidak terpilih karena nggak ada duit kan. Sementara yang tidak baik justru terpilih karena ada uangnya. Itu salah dampaknya apa? Dampaknya adalah pemimpin kita yang memimpin kita bisa saja kurang amanah gitu. Berdampak luas bagaimana peran dan fungsinya menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga masyarakat sekarang memprotes. Nyampe yang lagi viral sekarang ini Lampung, memprotes pembangunannya jalannya tidak maksimal ya, banyak yang rusak gitu. Nah sekarang yang mau disalahkan siapa? Pemerintah, pemimpinnya. Siapa yang milih? Rakyatnya. Yang salah siapa? Yang salah ya rakyatnya. Kenapa memilih pemimpin yang tidak bagus gitu? Kita protes, nggak bisa protes. Kenapa? Karena sebenarnya pasti Anda tahu, masyarakat tahu yang berkualitas yang mana gitu. Tapi masyarakat korban daripada demokrasi uang gitu. Politik praktis, ya, demokrasi uang tadi. Itu salah satu dampak yang kita rasakan ketika demokrasi itu tidak berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Oleh karena itu pendapat orang Eropa bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan baik ketika dilaksanakan kepada negara-negara yang sudah maju, rakyatnya sudah sejahtera. Makanya di negara Eropa, orang akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, itu biasanya karena dia sudah mapan, sudah jadi kaya raya. Kalau di Indonesia sebaliknya, mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, menjadi kepala desa, menjadi bupati, anggota DPR untuk mencari penghasilan, ya kan? Nah itulah titik lemah daripada negara kita. Si Dewa Ayu, kamu boleh mendirikan lembaga apa LSM ya, lembaga sosial masyarakat ya, boleh mendirikan kalau kamu banyak uang. Kenapa? Jangan kamu mendirikan LSM untuk mencari uang, itu salah besar. Gitu. Salah ya. Tapi dengan adanya media sosial saat ini, setidaknya salah satu alat kontrol dalam pemerintah, dalam penerapan demokrasi itu adalah rakyat. Rakyat melaksanakan kontrol melalui media sosial sekarang. Itu sedikit kemajuannya gitu. Ini salam dahap proses ke arah yang baik sehingga warga negara Indonesia atau pejabat yang ada di Indonesia, negara kita, akan menyadari bahwa
akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu karena akan dikontrol langsung oleh rakyat saat ini. Contohnya dengan yang terjadi Lampung lagi viral, banyak viralnya Lampung minggu-minggu ini Bapak lihat jalan rusak gara-gara si Kuku Bima Energi yang dari Australia itu, dari Lampung Timur itu salah satunya. Sehingga sehari ini dari kemarin yang heboh di TikTok itu mengenai Kepala Dinas Kesehatan Ibu Riana yang sudah 2 kali tersandung korupsi tapi tidak pernah terjerat masuk tersangka gitu. Itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 3 gubernur yang sudah dilewatinya gitu. Karena kelihatan pakaiannya yang agak mewah gitu, yang mewah gitu. Ya wajar pakaian mewah ya karena kepala dinas ya. Pasti tasnya juga yang agak mahal dikit gitu. Nggak mungkin dia beli di Shopee kan tasnya. Jilbabnya yang harganya, masa dia pakai jilbab harga 25.000 kan. Ya namanya ibu kepala dinas ya. Oleh karena itu, pembelajaran yang terjadi saat ini, karena 5 tahun, 10 tahun ke depan, adik-adik mahasiswa ini akan menggantikan posisi pejabat publik. Suci jadi istrinya anggota DPR, gitu kan. Kemudian si Dona ini jadi istrinya lurah. Julia juga nanti jadi istrinya kepala dinas gitu. Jadi ini pembelajaran bahwa kita tidak boleh melanggar hukum, baik dalam perbuatan, kemudian uang gitu. Apalagi mengajarkan suami-suami kalian nanti untuk merampas uang rakyat gitu, uang negara gitu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran demi pembelajaran dari hari ke hari akan mengarah ke hal yang baik, mendekati kemurnian daripada penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah, ya demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Memang betul. Sudah pas, buktinya rakyat yang menentukan pilihan siapa yang akan jadi pemimpin kan? Ya enggak? Tapi kenapa pemimpinnya tidak baik? Rakyat salah pilih. Bukan salah pemimpinnya, salah rakyatnya. Kenapa memilih pemimpin yang tidak baik? Kecuali tiba-tiba ada orang memaksa untuk jadi pemimpin, itu salah. Tapi yang terjadi sudah menerapkan teorinya Indonesia, pemerintahan demokrasi kan. Anggota DPR juga sama. Anggota DPR itu kan wakil rakyat. Yang memilih siapa? Rakyat kan. Dia tidak memaksakan diri langsung jadi anggota DPR kan. Yang salah itu langsung ditunjuk, memaksakan diri harus saya yang jadi anggota DPR gitu. Prosesnya sudah dilaksanakan, tapi rakyatnya yang tidak memiliki kesadaran karena lapar tadi, butuh mau lebaran ini ada yang mau ngasih uang 100.000 asal milih dia, ya mau kan, daripada nggak ada uang buat lebaran ya. Ini yang terjadi saat ini di Lampung, terutama dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR. Oleh karena itu, karena tadi mahasiswa mayoritas dari penduduk masyarakat Lampung, lihatlah mencari calon seorang pemimpin itu cari yang sudah kaya. Dia cari anggota DPR itu yang sudah kaya. Karena kalau sudah kaya itu mudah-mudahan
dia tidak tidak terlalu korupsi ya. Kalau di negara-negara Amerika itu ya, Amerika kan banyak negara-negara bagian. Biasanya kalau orang mencalonkan anggota parlemen itu hanya sebagai bentuk pengabdian. Dia sudah memiliki perusahaan miliaran, triliunan, sudah jenuh ya menjadi orang berduit gitu, sehingga dia hanya untuk sudah dianggap sebuah kegiatan sosial sebenarnya. Jadi wakil rakyat gitu, bukan mencari duit gitu. Kita biar dapat mobil Pentaris ya, dapat tunjangan besar, itu mah niatnya jadi rampok negara gitu kan, rampok uang rakyat. Jadi salah kalau kamu pilih orang jual rumah, jual kebun, jual sawah untuk jadi dewan kan, itu jangan dilakukan, jangan memilih dia, biar dia tambah melarat aja sekalian kan, karena tujuannya tidak baik. Tapi kalau dia sudah kaya raya, seperti Abu Rizal Bakri, calonkan anggota DPR RI dari Provinsi Lampung, ya pilih aja dia gitu. Kenapa? Karena kita yakin bahwa dia sudah mapan secara keuangan. Karena Bapak lihat waktu ulang tahunnya ke-80 kemarin, Abu Rizal Bakri mempunyai karyawan 60.000 karyawan. Kalau gaji karyanya itu satu orang itu rata-rata 5 juta, 60.000 kali 5 juta berapa? Itu pengeluarannya untuk menggaji karyawan yang ada di Indonesia. Itu saja tambahan dari Bapak untuk materi pagi ini, memiliki gambaran bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu kata Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang pertama. Pelaksanaannya sudah benar. Semua pejabat publik, pejabat negara ya, bahkan sekarang ini mulai dari kepala desa ya, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu yang milih siapa? Rakyat kan? Kenapa mereka nggak benar? Yang salah siapa? Yang salah rakyat. Kenapa? Milih dia kan? Tadinya baik Pak, tapi sekarang ketika dia menjabat, dia malah nggak baik gitu. Apalagi tahun 2024 musim politik ya. Mudah-mudahan sudah semakin cerdas masyarakat Indonesia memilih wakil rakyatnya gitu, sehingga pelaksanaan hakikat demokrasi Pancasila itu akan berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Demikian, semoga sehat selalu, yang puasanya lancar ya, dan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Bapak dan Ibu Yuniska mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam kepada kedua orang tuamu ya, dari kami sebagai dosen yang memberikan perkuliahan kepada kalian. Andaikan ada yang kurang pas, misalkan kami korupsi waktu, tolong diikhlaskan ya. Tapi sampai saat ini kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi anak yang sukses ya, sebagai generasi penerus bangsa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan moderator lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Afira Resdiata Azari. Pertanyaannya, apa yang menjadi kelemahan sistem demokrasi di Indonesia? Jawabannya, kelemahan demokrasi Indonesia yang pertama yaitu masih terdapat budaya politik feodal dan komunalistis. Menurut Indria, bisa dilihat dari berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Kelemahan kedua menurut Indra adalah munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Hal ini menurut dia membuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil secara mufakat. Karena begitu sulitnya musyawarah dilakukan, maka setiap pembuatan keputusan diserahkan ke mekanisme pasar politik. Ini tentu saja mencederai
sebagai sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada permusyawaratan perwakilan kedia. Yang selanjutnya, kelemahan demokrasi yang ketiga dalam pandangan Indra adalah kesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik. Apakah Afira jawabannya sudah cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dona Anggari. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat? Jawabannya yang pertama, menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menerima segala saran dan kritikan dengan lapang. Yang ketiga, menyampaikan saran dan kritikan dalam rangka membangun lingkungan yang lebih maju. Yang terakhir, menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan musyawarah. Apakah jawabannya Don cukup? Iya cukup, terima kasih Dwi. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Wulansari. Coba jelaskan apa yang dimaksud doktrin kontemporer pada tradisi pemikiran politik. Jawabannya, doktrin kontemporer pada tradisi pemikiran politik adalah pandangan atau pemikiran politik yang dihasilkan pada zaman kontemporer atau modern, yaitu periode setelah Perang Dunia II hingga saat ini. Doktrin kontemporer ini berusaha mengatasi dan memecahkan berbagai masalah dan tantangan politik yang muncul pada zaman modern, seperti globalisasi, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan perubahan sosial yang cepat. Apakah cukup, Suci Wulansari? Cukup, terima kasih. Baik, presentasi dari kelompok 8 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Halim dan teman-teman semua yang telah menyimak jalannya presentasi pagi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, langsung tutup aja, Nak, ya.